Terus pulang jam 5, abis itu malamnya dulu sama mantan ngebucin, udah kayak gitu tiap hari, capek kan? Fake and chill. Soalnya banyak brand yang bisa kayak, Kak minta nanti fake testimoninya ya, kayak gitu. Udah ngomongnya dari awal fake testimoni? Ada, minta testimoninya pura-pura aja kayak gitu. Ada aja yang kayak gitu briefnya. Bisa disebut brandnya apa? Justru kita, kalau viral diomongin, seneng. Engagementnya naik, awareness-nya naik, Jangan exposure semua naik. seneng juga. Ya nyantai aja. Bonbon pagi-pagi tuh dulu ya. Bener. Jam 6 sampai 7 pagi sebelum sekolah. Bener, sebelum sekolah. Bener. Melin nyokap lu, woi, sekolah. Food blogger iya, Ah. ya kan? Bahas relationship juga iya. Habis itu sport and healthy lifestyle juga iya. Ah. Sebenarnya yang mana orang ini? Halo. Siapa yang jawab? Mungkin sebut namanya bikin konten prank dia. Gak kita sambut dulu. Bella Verena. Jadi kakak Bella Verena ini kita lihat ya banyak konten yang dibikin ya, ada food vlogger, ada juga kalau di TikTok banyak bahas TikTok tuh banyak bahas relationship ya, tips-tips, ya kan. Terus juga ada sport, pilates, apa semua. Itu kenapa bikin begitu? Nggak konsisten satu aja tuh kenapa? Iya, gitu. iya. Atau emang suka, ya gue suka semuanya, jadi gue kerjain semuanya gitu loh. Ini namanya ladang cuan ya. Jadi semua tuh ada purpose-nya. Namanya kita kan content creator, apalagi sekarang aku full time content creator, jadi harus cari sumber yang banyak kan. Aku sengaja bikin beberapa branding supaya bisa dimonetize, jadi kayak banyak revenue generator. Kayak kalau di Instagram, Instagram account utama aku tuh kan healthy and productive lifestyle. Jadi lebih nge-guide brand-brand yang masuk ke lifestyle kayak gitu. Terus kalau yang di TikTok itu kan relationship, karena emang aku suka bahas tentang relationship. Aku sendiri pun juga banyak problem tentang relationship. Terus ternyata attract banyak brand beauty buat endorsement lagi. Terus yang satu lagi food blogger, karena emang suka makan, dapat endorsean, makan store visit, makan gratis dibayar juga. Jadi semuanya biar dapet cuannya. Intinya cuan. Intinya cuan, bro. Iya cuan. Tapi di antara semua konten yang dibuat sama Cibela nih, ya sebenarnya paling suka yang mana? Paling suka yang mana nih? Menarik. Cuma boleh pilih satu. Ah, ya? Pilih satu aja. Aku juga suka makan, aku juga suka bahasa sensitif, itu nggak satu. Satu aja, satu. Yang paling sebenarnya disuka yang mana? Sambil saya menghisap. Silakan. Yang mana? Paling suka yang mana sebenarnya? Paling suka relationship sih. Oh. Soalnya kayak kadang tuh ya, kayak kalau aku lagi galau, lagi bingung, aku nanya ke netizen, terus netizen yang bantu jawab. Jadi kayak, oh ternyata gini ya, kayak jadi dua arah gitu. Seru. Jadi di satu sisi kamu mengedukasi, di satu sisi juga kamu diedukasi. Iya benar. Karena Relationship bahasnya apa aja biasanya? banyak kayak misalnya gimana cara mau pilih cowok antara A, B, C kayak gitu. Atau cara main dating app kayak gitu-gitu loh. Atau kadang aku suka galau, kenapa ya kalau misalnya cowok tuh bisa ngeghostingin cewek atau takut dipapain cowok. Terus nanti mereka bisa debat sendiri di komen-komennya. Kayak gitu. Bukan berdasarkan karena tersakiti secara pribadi nggak ya? Bisa jadi sih. Oh, nah ini. Siapa yang menyakiti ini? Siapa yang menyakiti Cibela ini siapa? Jadi maksudnya lebih kontennya itu ngajak interaksi sama penonton juga ya. Maksudnya saling ya Dua arah. berbagi tips lah ya, Iya, berbagi dua tips. arah. Kenapa sih cowok-cowok ngeghosting? Kadang gini ya, kadang kalau cowok itu ngeghosting. Kenapa tuh? Coba. Kalau cowok itu ngeghosting biasanya kadang nggak sesuai aja, dikasih tahu nggak bisa. Jadi gini, cowok itu nggak bisa, kebanyakan cowok ya menurut gue ya, kebanyakan cowok tuh nggak bisa yang kasih tahu secara langsung, menjaga perasaan. Tapi dia pendem sendiri, akhirnya Bom waktu. Ngilang. Aku sudah tidak sanggup. Dia ini semua hubungan apa ini? Udah, dia pergi aja gitu pokoknya. Nah itu bisa jadi ghosting tuh kurang lebih karena itu. Ini Benar. pengalaman pribadi, bro? Enggak, bukan, dengar-dengar. Oh, dengar. Baca-baca di Kompas. Overheard ya, bro ya. Ya baca-baca di koran deh, kurang lebih begitu. Gitu. Nah sebelum Cibela nih menerjuni dunia konten kreator ya, dulunya apa? Kenapa jadi mikir kok jadi konten kreator? Kenapa nggak jadi karir woman apa sih? Perempuan karir lah, jadi perempuan karir, jadi business woman atau jadi apa mungkin gitu loh. Oke, jadi awal startnya itu aku ngonten gara-gara
Dulu aku ikut pageant kampus Mr. Miss Women. Oh. Terus di situ tuh kayak diajarin cara bikin social media bermanfaat, sharing-sharing. Terus aku ngeliat, wah ini powerful juga ya. Dan awal-awal itu followers belum banyak, tapi udah mulai ada masuk endorse dikit-dikit gitu. Terus aku syuting buat di salah satu, jadi host di salah satu stasiun TV lah. Dari situ mulai ada nama sedikit lah. Rendah hati ya? Sedikit. Nggak, apa itu? Bisa disebut nggak? Host apa Di itu? Super Youth Global TV. Oh. Wah, angkatan Global TV, masih ada Global TV. GTV. Iya, GTV. SpongeBob pagi-pagi tuh dulu ya. nggak sih? Bener. Iya. Jam 6 sampai 7 pagi sebelum Iya, sekolah. Bener, sebelum sekolah. Bener. Diomelin nyokap lu, woi, sekolah. Gua bayar sekolah mahal-mahal nonton SpongeBob. Terus dari situ jadi kayak, oh powerful banget social media. Dan waktu itu kerja dapat tawaran di agensinya kok Edozel. Jadi content creator megang klien. Nah di situ aku jadi suka kayak, ih banyak bidangnya yang bisa ditelusuri gitu. Kan nggak bosen kan. Nanti ada kliennya F&B lah, ada fashion, beauty. Terus kita kayak mikir harus kreatif terus. Nah habis itu aku setelah megang klien buat bikin konten, aku malah terjun jadi wanita karir sempet tuh. Kerja kantoran. Kenapa bisa switch begitu, Bel? Karena diangkat waktu itu. Jadi dari content creator dinaikin jadi Vice CMO, Vice Chief Marketing Officer, terus di offer di perusahaan lain as COO. Kayak Beri ya? gitu. Hah? COO? Nggak, umur berapa? COO? Saya tahu nggak COO? Itu setara CEO loh. Perusahaan apa itu? Di perusahaan perhiasan emas namanya Larasati. Wih, gila, amazing sekali. Wah. Amazing. Sorry kalau boleh tanya, umurnya sekarang berapa? Aku sekarang umur 22. 22 tahun seorang COO. Masih panjang perjalanan Iya, ya. Masih panjang. Jadi 22 tahun ngapain nih? Contoh wanita sukses di jalur karir. Nah, terus banting setir jadi konten kreator. Sekarang kan dengar-dengar kan full timer nih, konten kreator. Why? Udah banyak duit, kayak gue nggak perlu kerja. Apa itu? Aku perlu life and work balance. Jadi memulai jadi konten kreator gimana tuh? Nah habis itu, selama aku jadi wanita karir itu tuh yang jadi kerja itu, aku tetap sambil ngendorse, banyak endorsan. Jadi waktu dulu ya pas aku ngantor kan tuh 8 to 5. Jadi aku bangun jam 5 pagi, mandi beres-beres, jam 6 sampai jam 7 itu aku bikin konten endorse, konten apapun. Jam 7 udah harus berangkat kantor, terus pulang jam 5, abis itu malamnya dulu sama mantan ngebucin, udah kayak gitu tiap hari. Capek kan? Netflix and chill. Sudah, oke, terus. Nah, dijalanin selama hampir 1 tahun, ternyata si endorsementnya berkembang dan aku ngeliat potensinya cukup besar gitu, peluangnya masih besar. Dan aku orangnya lebih suka nge-explore. Jadi kalau di kantor tuh kayak mumet gitu. Maksudnya dengan jam kerja yang lebih Dengan sedikit kan iya, kalau content creator kan? iya. Sedangkan aku suka ada endorsement kayak di Jakarta, kayak di mana-mana. Sedangkan kalau masuk kantor nggak bisa Iya, kan. betul. Dan aku suka golf hobinya. Jadi golf itu kalau weekend mahal, jadi harus weekdays. Betul. Jadi aku mikir, susah juga kalau kerja kantoran terus mau ngegolf nggak bisa, mau ngendorse nggak bisa. Olahraganya udah mahal ya bro ya? Mahal ya bro? Iya, oke. Terus akhirnya pas dihitung itu, bahkan income dari content creator bisa 3 kali lipat dari gaji per bulan. Jadi kayak aku udah ngeliat beberapa bulan stabil, akhirnya aku mutusin udah akhirnya bisa bikin sendiri kayak gitu. Waduh, amazing ya. Berarti dari waktu kerja kantoran itu lu bikin konten di apa? Cibir. Di cibir orang kantor nggak, atau pantas aja lu nih kerja nggak fokus. Ada nggak begitu tuh? Ente Lanjut terus. Nggak juga sih, soalnya dari sebelum masuk SEO emang udah jadi content creator juga kan, sebagai jadi mereka vice tahu CMO. ya. Jadi udah tahu emang salah satu ditarik ke sana itu juga karena untuk bantu nge-branding brand itu kayak gitu. 3 kali gaji daripada gaji di perusahaan. CEO loh bro. COO itu sudahlah. Boleh bedah ya? Nah, ini sekarang Cibela ini udah bisa dapat apa aja nih? Kalau Waduh. waktu selama jadi konten kreator nih, Cibela udah dapat apa aja nih? Puji Tuhan dari awal kuliah, dari kuliah aku udah bayar sendiri kuliah, kos, cuci mobil sendiri,
apart sendiri, jadi semua udah full sendiri. Itu banyak kan dari content creator semua penghasilan. Waduh, apartemennya nggak kaleng-kaleng nih mungkin ya? Enggak, biasa banget. Enggak, biasanya ente ini bagaimana? Ya, apa Agung Sedayu mungkin atau apa yang terkenal dong, Agung Sedayu. Agung Podo. Nah, berarti udah bisa dapat apartemen. Luar biasa sekali. Aduh. Nah, kalau kita bilang stepnya karirnya Cibela nih, waktu jadi konten kreator, ini bisa dikasih tahu nggak ke teman-teman nih? Kan Cibela sudah bisa cicil mobil apa semua. Teman-teman nih banyak yang di rumah nih pengen jadi konten kreator. Sekarang kalau kita tanya cita-cita anak-anak Gen Z zaman sekarang apa? YouTuber. Iya. Dulu zaman kita mau jadi Mana apa? ada? Dokter. Mau jadi insinyur. PNS. Mau jadi enggak. Nggak ada bro, masih ada. Oh, ya, masih ada ya, itu biasa bapaknya yang tuntut. Bapaknya yang tuntut. Cuma sekarang kebanyakan mereka mau jadi konten kreator, pengen jadi YouTuber, pengen jadi ya orang yang istilahnya dapat exposure terkenal lah gitu. Iya. Nah, bisa dikasih tahu nggak nih kalau lu mau mulai ini gimana gitu loh, sampai bisa di tahap seperti Waduh, Cibela. aku juga masih belajar. Ya, belajar aja dapat apartemen. Enggak kok, itu enggak. Gimana? Ini masih belajar. Caranya ya bikin konten aja sih. Bikin konten. yang pasti harus cari tahu dulu yang kalian suka tuh apa. Jadi jangan bikin konten yang maksa. Jadi kayak jalaninnya tuh happy, dan tujuan utamanya jangan pernah mikir gue mau jadi content creator buat cari duitnya, karena itu awal-awal bakal suffer banget. Namanya kita baru mulai ya, views belum terlalu banyak. Makanya sekarang banyak yang kayak bilang, ih gila ya enaknya jadi content creator, bisa gaji berkali-kali lipat dari UMR satu video doang. Tapi mereka harus lihat berapa banyak tenaga dan waktu yang kita investasiin sebelum bisa di titik itu kan. Prosesnya. Awal-awal mungkin kita beberapa bulan sampai setahun gak dibayar kan bikin konten. Nah itu yang harus kita terapin dulu. Kita intinya adalah awalnya motivasinya bukan buat uang, tapi untuk nge-share, buat sharing. Nanti kalau kita message-nya tersampaikan, lama-kelamaan tuh brand bakal ngeliat value kita, dan jadi muncullah uang tuh jadi bonusnya. Tapi lu pernah gitu. ini nggak, Bel? Pernah bikin konten yang agak maksa gitu nggak, tanda kutip? Maksa ya? Enggak sih. Sesuai sama ini kamu nggak? Enggak sih, soalnya yang aku kontenin yang emang aku suka aja. Berarti gini, berarti menurut Cibela nih, kurang tepat gak ketika orang tuh berpikir, misalnya contoh nih, orang sudah punya kerjaan stable ya, orang sudah kerjaan stable, atau orang ini nggak kerja sama sekali ya, dia tiba-tiba banting setir dari konten kreator ya dengan berharap lo ada uang gitu loh. Sebenarnya tepat atau enggak sih? Kan gini loh, anak-anak Gen Z zaman sekarang ya, harus gua akuin ya, anak-anak Gen Z zaman sekarang kebanyakan dia berpikir kalau gue jadi konten kreator gue bisa kaya. Nah, gue bisa kaya, jadi gue bakal tinggalkan semua pekerjaan, tinggalkan apapun yang selalu menghasilkan uang, gue jadi konten kreator pokoknya. Gue pokoknya mau jadi kaya dari konten kreator. Tuh setuju nggak sebenarnya? Atau ya kita harus sambil bekerja, kita harus punya sampingan lain atau gimana gitu loh? Pokoknya yang pertama jangan ngambil impulsive decision. Harus ada pertimbangannya. Buat aku bisa mutusin resign itu karena ada pro and cons-nya dulu yang aku udah catetin semuanya satu-satu gitu. Yang pasti jangan langsung keluar tanpa ada plan yang udah mateng kan. Semua harus diperhitungkan. Diperhitungkan ya. Kayak aku berani keluar gitu gara-gara yang pertama harus punya dana darurat dulu. At least 3-5 bulan dari pengeluaran per bulan. Itu udah harus punya tabungan dana darurat. At least kalau misalnya nggak berhasil nih, amit-amit ada kenapa, kita masih ada, masih makan, masih hidup gitu kan. Terus yang kedua, jangan langsung keluar, kamu harus lihat dulu income dari yang lainnya dulu pas sambil ngejalanin. Biasanya aku saranin jalanin aja dulu dua-duanya. Sambil ngantor, sambil jadi content creator atau sambil bisnis biasanya. Ntar lihat nih selama beberapa bulan. Biasanya aku lihat dari 3 bulan. 3 bulan kalau aku lihat si income content creatornya udah stabil di angka segitu terus, oh berarti bisa nih kalau misalnya nextnya stabil segitu. Jadi harus ada perhitungannya kayak gitu. Iya, berarti semuanya tuh harus diperhitungkan dengan matang dan nah, ini kan dengar-dengar kan ya tadi juga Cibela bilang kan sudah di endorse banyak produk nih. Pernah dapat endorse aneh-aneh nggak? Soalnya Cibela cantik dong. Oh enggak. Cantik dong. Cantik. Cantik gak? Cantik gak? Cantik. Kok jangan terpaksa loh. Cantik. Ya, bro siapa? Sudah gitu. Nah, Cibela ini kan cantik gitu. Maksudnya orang ini kan banyak begini ya. Gak usah yang gak usah yang konten kreator yang
yang kadang content creator yang baik-baik aja, ini kan banyak nih biasa cowok-cowok nakal yang nge-DM apa semua atau enggak endorsan aneh atau apa yang mungkin ditawarkan. Pernah nggak dapet endorsan? Modus lah. Bilangnya endorse ternyata apa gitu. Pernah dapet gak endorse aneh atau gimana gitu loh? Kalau endorse aneh sih enggak ya. Kalau misalnya kayak bra gitu-gitu, sport bra itu aku masih ambil. Tapi kayak misalnya kayak vape atau rokok tuh pilih-pilih, jadi nggak nunjukin produknya. Tapi yang paling aneh justru pas awal-awal aku mulai endorse. Jadi awal kan nggak ngerti kan, bener-bener awal mulai itu bener-bener kadang kita bisa di endorse nggak dibayar. Jadi endorsean pertama aku tuh ban motor. Tapi masalahnya bukan ke tempat bannya, tapi dia suruh foto jadi palanya tuh harus di samping ban motornya. itu taruh ban di sini gitu ya. Saya menggunakan ban itu nggak nyambung loh. Orang nggak, itu yang endorse ban mikir apa ente? Nggak mikir apa kok ini orang dikasih ban motor. Ayo kasih mending bro, nggak disuruh hula hoop. Pakai ban. Kalau suruh kalungin itu ban di leher itu. Nah terus itu diterima itu. Nggak dibayar. Itu kan awal banget kan, kayak ih ada endorsean seneng dong. Ban motor, pas lihat disuruh pokoknya kakak foto motor yang ada bannya, kakak foto palanya di samping ban. Jadi aku tuh dulu kan kuliah di UMN, ke parkiran UMN terus kayak nanya teman, punya motor nggak, boleh pinjem nggak motor ya? Itu sampai temenku keluarin motor ya, saya kayak foto di samping sama bannya gitu kayak kayak gitu. Terus temen lu bilang apa itu? Ini kayak untung kayak nggak tahu ya mereka fake atau gimana, suportif kayak aku enggak aku bilang bawa sampai bannya di bawah dibantu fotoin kayak gitu. Ini anjing apaan sih orang ini apaan? Sekarang ngeliatnya kayak masih ada kayak fotonya. Malu banget sih. Kacau banget sih itu. Ya tolong endorse lihat-lihat lah. Endorse, kamu endorse ban mungkin bisa ke Valentino Rossi atau siapapun. Endorse ban kok ke si Bella yang very ya. Ya udah ini. Nah, sekarang waktu pertama kali bikin konten, inget gak konten apa yang pertama kali FYP dan kayaknya tuh Cibela senang banget gitu loh. Pas poni aku kepotong, gak sengaja. Gak penting banget kan? Konten tuh? Enggak, jadi lagi TikTok kan. Jadi lagi zaman COVID kan pada suka potong poni Korea gitu kan. Terus aku taruh aja lagi sama teman-teman. Terus kayak, aduh potong nggak ya, berkali-kali nggak jadi. Terus tiba-tiba teman aku dari samping ngambil gunting, cetek langsung kepotong, ting kayak gitu. Terus viral. Terus kayak, oh segampang itu viralnya kayak gitu. Berapa itu viewsnya? Ingat? Wah aku lupa, tapi tapi jadi kayak bodoh aja kelihatannya. Gitu. Itu apa? Maksudnya sengaja dikontenin atau gimana sih? Enggak sengaja. Jadi kayak kepotong aja terus di-upload naik kayak gitu. Oh, itu konten pertama yang viral ya, nggak banget ya, nggak jelas. Nggak keren kan? Makanya kalau dikenal sebagai apa jadi kayak kurang keren gitu. Nah, ini aku mau tanya nih, kalau misalnya pandangan lah, kita bicara pandangan. Ya tadi kan kita sudah tanya juga yang masalah mandi lumpur ya. Ya udah itu kan nggak usah dibahas. Nah sekarang kan banyak nih, kalau kita lihat kontennya Cibela kan banyak edukasi juga sebenarnya, ya nggak sih? Kayak gym ya kan, terus bahasa relationship. Nah kalau sekarang Cibela nih lihat di TikTok yang suka joget-joget aja pamer body. Dan viewersnya mungkin lebih banyak daripada Anda ya kan, mungkin. Nah itu pendapatnya gimana? Tanggapannya bagaimana? Tanggapannya gimana? Itu sih sebenarnya balik lagi ke pribadi masing-masing ya. Jawaban normatif nih ya, jawaban normatif nih bro. Cuma masa nggak ada dendam sih anjing orang ini. Bilang, mau capek-capek mikirin konten. Mau capek-capek voice over, udah angkat-angkat beban begitu. Maksudnya gimana gitu loh. Tapi pokoknya yang selalu, ini aku belajar banget dari Koe Dozel, dia selalu bilang kayak gini. Jangan mau viral sesaat. Kayak viral itu gampang, viral tuh bisa cepet, tapi gimana cara kamu pertahanin value kamu itu yang susah. Karena kalau namanya viral, semua orang bakal viral, kayak bakal terus ada yang viral gitu loh, cepet banget kan. Mendingan kamu pelan-pelan, kamu nunjukin value kamu sampai value kamu sendiri kuat, dan brand itu bakal ngeliat value diri kamu, jadi melekat ke kamu. Nah kalau buat yang masalah konten, seru ini. Kalau yang jual body, konten yang nari-nari gitu, istilahnya kalau pembisnis kan jualan produk tuh kayak ini ciki kan. Iya. Ini apa nih?
Sabun. Promosi dulu dong. Ini ini bukan Ciki, ini snack. Oh ya. Ciki itu merek. Oh ya, oke. Macito. Ya, oke. Udah coba belum? Silakan. Oh iya, iya. Masih. Enak gak dicoba dulu nih. Ada Macito. Coklat. Enak. Wih, ini bisa didapatkan di pasar dan di toko-toko kesayangan kalian. Terus lanjut. Oke. Kayak pembisnis kan jualan produknya, snacks. Kalau content creator jualannya konten. Betul. Nah, tergantung kontennya apa. Kalau misalnya kontennya badan, berarti yang dia jual badannya, jual dirinya. Kayak Tapi gitu nggak salah aja. kan kalau memang badannya bagus. Nah, nggak salah. Nggak salah, Jadi kan? tergantung yang dia mau jual apa, balik lagi ke dirinya. Berarti kalau misalnya lu jual cuma badan lu ya jangan pura-pura nangis nanti di FYP atau apa, atau pura-pura kayak aduh aku dilecehkan. Padahal yang kamu jual ya cuma itu. Value kamu ya cuma itu. Kacau dari orang. Nah, makanya kalau kita lihat Cibela kan dia jual kan banyak pengetahuan juga kan apa semua. Nah, menurut Ci, sekarang kalau misalnya mau jadi terkenal di TikTok, ya mau terkenal di platform-platform media, menurut Ci harus nggak? Maksudnya sering-sering upload konten-konten dan sedisiplin apa kita harus bisa konten itu loh, supaya kita kan pengen FYP terus gitu kan. Harus rutin banget minimal. Pokoknya kunci jadi content creator ya konsisten, benar-benar harus posting Semuanya ya. terus. Dari tadi 4 narasumber semua bilang konsisten. Nah kalau Ci Iya. sendiri upload berapa kali? Aku sehari bisa dua konten kalau TikTok. Tapi setiap hari harus upload, nggak pernah nggak upload kayak gitu. Percaya nggak sama jam-jam di mana harus FYP gitu? Percaya? Algoritma gitu. Algoritma gitu percaya nggak lu? Tergantung, kalau di Instagram lumayan di jam yang prime time sih. Biasa aku di jam 5 sampai jam 9 tuh lumayan rame. Orang agak santai ya, udah santai. Ya. Oke. Kalau di TikTok dia lumayan agak random sih. Oh. Kayak gitu. Tiba-tiba video 1 tahun lalu juga bisa viral ya TikTok itu ya. Iya. Anehnya Benar. begitu ya. Yang penting jadi content creator tuh jangan terpatok sama angka aja. Soalnya takutnya kalau lagi sepi kita jadi ngedown, malah nggak mau konten lagi kan. Makanya selalu ingatnya awal motivasinya adalah sharing untuk bermanfaat ke orang lain. Jadi apapun, mau nanti ada duitnya kayak mau ada viewsnya, tetap lakuin aja dulu. Karena kalau emang jalannya pasti kan ada aja gitu. Oh, iya, Luar biasa. Luar biasa. Super sekali ya. Nah, ini kalau buat penonton yang di rumah, menurut Cibela nih, bisa nggak semua orang tuh jadi konten kreator? Karena orang tuh cuma kadang lihat kan, gue juga bisa nih begini, atau gue juga ternyata waktu kita pun mencoba bikin konten ternyata nggak semudah itu gitu loh. Banyak aspek-aspek yang harus kita lihat. Contoh, suara harus bagus dan sebagainya macam. Nah, tapi kalau misalnya orang-orang di rumah ini mau jadi konten kreator, bisa nggak sih sebenarnya? Atau Ci bisa encourage mereka, ayo dong bikin konten aja, tinggalkan pekerjaan lamamu. mungkin bisa nggak sih semua orang jadi konten kreator gitu loh? Bisa, semua orang tuh bisa jadi content creator. Tinggal cari tahu stylenya kalian kayak gimana. Tapi nggak semua orang bisa punya mental jadi content creator. Bicara mental, kenapa? Karena mentalnya content creator tuh biasa kayak baja ya. Kayak yang pertama, mereka udah nggak takut diomongin sama orang. Pasti kan ada aja konten viral diomongin sana sini. Justru kita kalau viral diomongin seneng, engagementnya naik, awareness-nya naik, Hujatan exposure semua naik. seneng juga. Ya nyantai aja ya, namanya nyari exposure. Kayak abis itu dihujat-hujat tinggal minta maaf, shifting branding, biasa bisa kayak Iya. gitu kan. Oh iya itu. Jadi setuju dong Bella dengan nggak ada namanya bad engagement, semuanya Enggak, bagus. semuanya Bagus ya? bad marketing is also viral marketing kan. Nah. Jadi kayak ya tergantung game plan-nya si content creator itu. Kalau dia lagi mau buruk-buruk terus tiba-tiba berubah jadi tobat kan kayak oh ya udah itu jalannya kayak gitu. Itu tergantung rencananya dia. Terus kalau ngomongin mentalnya juga nggak semuanya tuh bisa konsisten kan. Pas lagi drop, pas lagi dihujat, mereka harus tetap ngonten padahal lagi sepi banget kayak gitu. Nggak ada endorsean juga, tanpa dibayar juga tetap harus ngonten. Sama nggak semuanya tuh nggak semua orang itu mau berproses buat jadi content creator. Banyak yang maunya instan, viral sesaat. Padahal bikin sensasi, pokoknya iya. kayak gitu ya. Padahal dulu startnya kan harus dari bawah juga bareng-bareng gitu loh. Dulu pas aku start konten aja bener-bener misalnya nggak dibayar, naik Transjakarta, padahal udah cakep-cakep gitu kan buat store visit. Iya, cium bau-bau badan lagi ya kan. Waduh. Iya. Iya. Itu proses yang harus buat ngebentuk mental kan. Nah, kalau misalnya Ci boleh milih nih, ya.
tadi kan tadi ya di episode sebelumnya juga tadi ada salah satu narsum kita bilang kan, jadi konten kreator tuh nggak bisa selamanya. Ya, Ci punya cita-cita apa nggak? Pengen punya, ya apalagi pernah juga kan kerja di sebuah korporat. Nah, punya nggak cita-citanya untuk kayaknya gue setelah belajar di korporat gue juga pengen punya bisnis atau apa semua. Nah, mungkin cita-citanya apa aja ke depannya dan punya plan apa nggak buat ke depannya supaya ya kita kan hidup perlu uang ya. Kita hidup perlu uang, kita juga perlu ya tercukupi lah, kalau bisa kan uang tuh bekerja buat kita, bener nggak sih? Betul. Nah itu kalau Ci apa kira-kira yang pengen dicita-citakan ke depannya gitu loh? Aku ngerasa bener sih, content creator nggak selamanya. Pasti nanti ada yang bisa lebih dari kita juga kan, kita bisa kelupaan atau gimana. Makanya aku suka buat bantu orang lain lagi. Aku cita-citanya buat punya agency sama branding and marketing consultant gitu. Pengennya. Soalnya aku ngerasa bisa bergerak jadi content creator sampai sekarang tuh gara-gara ada orang lain yang mentorin aku sebelumnya, orang-orang. Jadi aku kayak belajar dari orang. Kalau enggak, kita kan anak muda suka bingung kan, ini gimana cara next step-nya. Dan aku pengennya, karena aku udah terbantu dengan itu, aku pengen bisa mentorin banyak anak muda lainnya supaya bisa grow juga personal brandingnya, cari uang jadi content creator, dan bisa kasih dampak buat orang lain lagi kayak gitu. Memanusiakan manusia ya, the best. Mulia sekali. Mulia sekali ya. Nah, Bel, kalau untuk brand nih, kira-kira bisa dibilang nggak mungkin ada brand yang masuk tapi sebenarnya kamu nggak gitu cocok nih, atau mungkin apakah bahasa kasar gini lah, apakah reviewnya Bella Verena semuanya 100% jujur? Apalagi ya kontennya itu tentang kesehatan. Orang kalau konten kesehatan mikirnya apa? Bagaimana langsing paling cepat, bener nggak? Ya bagaimana cara enggak, ini kenyataan. Ini maksudnya kan orang tuh kan kalau pengen sesuatu instan, bener nggak? Orang langsing paling cepat. Nah si Bella ini di endorse nih. Pernah nggak di endorse sama ya, kayak obat pelangsing atau gimana gitu yang ya padahal aku nggak pakai juga gitu loh. Atau nggak reviewnya nih sebenarnya jujur atau? Nah ini menarik. Ya, atau yang penting karena gua tuh carinya cuan. Aku bohongi kalian semua dengan gimana? Ya masih kalau brand aku promosin udah aku pakai dulu. Kayak gitu, udah aku coba. Kalau misalnya nggak cocok ya aku nggak bakal review. Kalau misalnya kasih bad impact gitu kan, bad side effect. Tapi kalau kayak obat pelangsing gitu-gitu aku nggak terima sih so far, jadi nggak tahu. Kenapa nggak terima? Kan uangnya banyak itu. 10 obat pelangsing aja mungkin sudah berapa juta, bener nggak? Tapi kan belum tentu ingredientsnya cocok di aku takut aja kalau obat pelangsing. Belum pernah pakai soalnya. Oh, nggak butuh juga bro. Enggak, aku tetep loh jaga makan olahraga nih. Oh, jadi sebenarnya obat pelangsing itu nggak perlu ya? Gitu. Nggak gini, mas kita edukasi aja. Semuanya tetap harus jaga makan ya nggak sih? Iya. Jadi obat Gak ada pelangsing. kisah. Nggak tahu kok gimana. Berarti ya, nah gini, kalau misalnya Ci lihat orang-orang yang suka endorse ya, orang suka endorse yang padahal dia nggak pakai. Iya. Ya kita sebenarnya gini loh, orang menjadi entertainer, orang jadi content creator, orang jadi influencer anggapannya sedikit banyak berpengaruh sama kita yang nonton ini loh. Orang bilang ini bagus, ini saya turun 50 kilo dalam 5 bulan. Nah gitu, kenapa Ci nggak mau jadi yang begitu aja? Ya I don't care lah orang mau pakai atau enggak, yang penting gue banyak uang gitu loh. Kenapa nggak begitu aja? Karena kan nggak ada real testimoninya kan, jadi nggak bisa nunjukin juga. Atau mungkin dari hati juga, kayaknya Kayak nggak bisa aja. Ada ini ya, ada Kayak moral. Iya, Ya. kayak bukan gara-gara ini. Soalnya banyak brand yang bisa kayak, Kak minta nanti fake testimoninya ya, kayak gitu. Udah ngomongnya dari awal fake testimoni. Ada minta testimoninya pura-pura aja kayak gitu. Ada aja yang kayak gitu bisa briefnya. disebut brandnya apa? Jangan. Biar kita tutup langsung. Orang yang berbohong itu memfitnah kamu neraka jahanam. Nah kita nah begini, konten kreator ya, tadi ada juga bintang tamu sebelumnya yang suka dandan seksi-seksi kan. Kalau misalnya gini, orang ya kita nggak bisa ngomong Salah benar. kejahatan. Iya. Kejahatan itu terjadi itu bukan, kadang orang yang pakaiannya tertutup pun kan bisa mengalami pelecehan. mengalami pelecehan. Yes. Nah, sorry, Ci Bella pernah nggak mengalami kan konten? Biasa kalau orang fitness kan nggak mungkin kan pakai jas, pakai apa kan nggak mungkin. Pasti ya rada terbuka gitu loh. Pernah nggak mengalami pelecehan? Kalau yang DM mah lumayan ada aja kayak. Contohnya. Contohnya. Ada nggak yang gimana reply? Oh cantik banget, ayo jalan. Nah, Ya. Yang biru lagi kan ada nggak? Nah itu. Ada kalau itu. Cuma yang paling lebih keselnya tuh
udah centang biru, di feeds-nya udah ada foto sama pacarnya, tapi masih ngechatin ngajak jalan. Itu Waduh, tuh bahaya yang tuh. lebih Tapi serem. mungkin dia pengen berteman aja, Bel. Ini Ya, positive mungkin kan, thinking ceritanya. bener. Saya positive thinking. Bisa aja pengen berteman doang. Betul, makanya bisa Mungkin aja. mau berteman tapi isi chatnya mungkin mengarah yang enggak ya Nah, sih? Nah. Atau ada nggak ya? contohnya aja langsung. Contohnya apa sih? Contoh chatnya apa sih? Oh, yang lebih yang pernah aku dapet, jadi kayak ada Ya nggak apa-apa. Kita nggak sebut nama, aman. Nggak sebut nama. Aman. Nanti. tahu nih video viral lagi. Nggak apa-apa, aman. Nanti di off cam aja sebut orang ya. Kayak bos gitu kan, centang biru gitu. Terus ngajakin meeting kerjasama bilangnya karena butuh orang marketing gitu-gitu. Smooth ya. Ya, terus kan datang ke kantornya meeting. Terus ternyata dia butuh PA, lagi nyari personal assistant. Terus malah dibilangnya, ditawarinnya kayak, iya kalau kamu jadi PA tapi harus ngikutin aku 24/7, nanti aku keluar negeri kamu ikut. Kamu mau apartemen di mana, mobil apa, terus tapi kamu punya pacar nggak? Aku bilang enggak. Emang kenapa? Iya soalnya kalau jadi PA aku nggak boleh punya pacar. Kayak Ada ya syarat-syarat kerja gitu ya? Iya. Pacar ya? Terus soalnya namanya di dunia bisnis kan, bos-bos tuh harus ngikut terus kan. Takutnya kalau kamu punya pacar jadi nggak fokus katanya. Terus apalagi sesama bos suka saling entertain, suka minum gitu-gitu. PA itu harus selalu ngikut gitu. Terus juga, Bayarannya dikasih banyak gitu. ya, banyak ya begitulah. Terus Kenapa nggak tergiur? Nah, kenapa nggak tergiur? Karena tetap lebih gede income-nya, Bro. Bisa jadi. Tapi nggak pernah tergiur juga ya. Mungkin siapa tahu kan Enggak gini. sih. Bisa jadi kan bos-bosnya ganteng mungkin. Iya. Nah. Tipenya Bella nih, mungkin. Gak bisa sih, soalnya dia udah punya istri, udah punya anak. Terus ngomongnya kalau jadi PA, istilahnya kan kamu kayak istri aku di perusahaan gitu, jadi kayak pacar aku di perusahaan, kayak gitu. Kan shock gitu kan, kayak seakan-akan doang. Beban moral juga lah ya. Iya, nggak bisa lah. Percayalah karma tuh datang nanti kalau misalnya kamu menghasilkan uang dan tidak benar, karma tuh datang dari diri Nah, sendiri. betul. Jadi tolong kita ya sama-sama menjaga lah. Jadi orang yang baik-baik saja. Halal aja lah. Kalau lebih halal kita harus hidup dengan benar. Nggak nyambung. Nah, terakhir tawaran paling gede berapa pernah dikasih sama centang biru itu? Berapa? Oh, wah nggak tahu ini. Nggak harus centang biru sih. Centang biru siapa aja. Nah, siapa ya pernah tawaran paling pernah dikasih, ada nggak? Nggak nawarkan, nggak open. Oh, nggak, maksudnya siapa tahu aku gini loh, pernah lihat kan yang siapa ya artis waktu itu ya, tiba-tiba di DM sama orang, temenin aku kasih berapa gitu. Pernah begitu ya tadi ya? Iya. Ada aja, cuma kayak udah nggak peduli nggak lihat. Berapa duit? Pernah Iya. tahu sampai berapa? Pengen tahu aja rate-nya. Bukan, tapi nggak diambil. Bro, kan nggak diambil, maksudnya kan tawaran dari sananya, Bro. Iya, berapa? Kamu jangan negatif thinking Nggak dong. pernah ditawar sampai berapa gitu? Pernah ditawar sampai berapa? Nggak, tapi paling puluhan. Terus kayak mau apart apa, mau mobil apa, kayak gitu-gitu. Kamu nolaknya gimana itu? Kalau yang DM request doang mah aku nggak lihat, aku langsung delete terus block. Cuma kalau kayak Yang udah ketemu. yang udah ketemu ya bilangnya nggak bisa ngambil pekerjaannya kayak gitu. Tapi nggak diteror sama dia ya, aman aja ya. Ya beberapa kali chat, tapi cuma kan ya udah di-ignore aja, nyantai aja jadinya. Oh iya, kalau misalnya dia terus chat kan, viral kan. Nih anak istrimu lihat, DM saya nawar harga gitu. Nah, oke lah. Paling terakhir Cibela lagi kerjain project apa? Nah, atau enggak ada nggak dekat-dekat, maksudnya di hari-hari dekat ini apa yang lagi dikerjain yang mau dipromoin ke penonton kita Next nih? project mungkin, Bel. Next project Oke. lah, next project ada apa gitu loh. Nah, Oke, aku dari tadi kameranya sini. iya nggak apa-apa kalau Sekarang aku lagi bakal ada branding and marketing agency. Jadi kalau misalnya teman-teman yang pengen dibantu, pengen konsultasi buat company-nya, buat bisnisnya, ataupun buat personal brandingnya, bisa feel free untuk kontak Bella buat discuss bareng Bella, karena aku berharap aku bisa nge-share, bisa saling ngebantu bareng kalian untuk grow gitu. Wih, biasa ya. Jadi nanti kontaknya bisa lewat DM-nya Cibela aja ya langsung ya. Boleh. Dibaca ya pasti ya, dibaca dong. Dibaca. Anda jangan nawar-nawar aneh-aneh. Iya. Nanti tiba-tiba boleh nggak diajarin jadi konten kreator tapi jangan lah ya. Nah ya itu sih paling ya, kita thank you Cibela sudah mau datang. Thank you, Bel. Thank you. Semoga ya sukses terus. Semoga tadi brand agency-nya dan
segalanya itu Semakin melejit. Semakin melejit lah ya. Nah, Amin. gini, buat teman-teman juga ya jangan pernah takut kalau mau mulai sesuatu. Ya gue kasih tahu jangan pernah takut mulai sesuatu. Di sini teman-teman kita di Adopsi, di narasumber-narasumber kita siap membantu termasuk Cibela ini. Sedap. Ya, kan? Semoga kalian yang habis nonton episode kita yang kali ini juga kalian gue nggak tahu nih mau mulai dari mana, kalian bisa kontak-kontak narasumber kita. Nih open, boleh. Open. Untuk penonton Adopsi di rumah, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Terima kasih sekali lagi buat Cibela, terima kasih buat penonton di rumah. Sampai jumpa. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah, Bye-bye. bye-bye.